Yang lain adalah pendapat wa dhahaba al-Imam Malik wa ba'dul Hanafiyah ila anna man qama min ithnataini thumma 'ada ila al-julus ba'da qiyamihi fa salatuhu tammun wa tujzihi sajadata sahwi wala tabdulu salatuhu lakinnahu wasa. Jadi menurut mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hanafi, kalau sudah berdiri lalu kembali seperti tadi itu kembali, salatnya itu masih dihitung sempurna, tetapi dia melakukan sujud sahwi. Artinya tidak batal salatnya, tetapi dia jelek yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pada bagian terakhir dari hal-hal yang membatalkan sholat. Kita sudah membahas hal-hal yang membatalkan sholat, termasuk yang terakhir itu tentang meninggalkan rukun, salah satu rukun dalam sholat. Nah, yang selanjutnya tentang bagaimana kalau ada orang sholat 3 rakaat atau 4 rakaat tetapi dia tidak melakukan tasyahud awal. Nah, ketika berdiri dari seharusnya tasyahud awal, berarti rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga, maka dia berdiri. Setelah berdiri kok ingat, apakah dia harus kembali duduk untuk tasyahud awal atau lanjutkan dengan meninggalkan tasyahud awal. Seperti yang disampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa tasyahud awal itu memang sunnah, tidak wajib. Sehingga kalaupun ditinggalkan, misalnya lupa, nah boleh dilakukan dengan sujud sahwi. Itu pun sunnah, sujud sahwinya sunnah. Nah, para al-fiqih mengatakan dhahabal fuqaha ila anna man nasiyat tashahhud al-awwal lazimahu ar-ruju' wal ityanu bihi malam yastatimma qa'iman. Jadi para ahli fikih mengatakan bahwa kalau ada orang lupa tasyahud awal lalu dia mulai berdiri, tetapi berdirinya belum sempurna, artinya mulai ngangkat ternyata belum lagi sempurna. Ingat kalau bahwa belum tasyahud awal, maka dia boleh kembali lagi turun untuk tasyahud awal. Jadi boleh tasyahud awal. Tetapi manakala sudah berdiri, sudah dari awal itu tidak melakukan tasyahud awal, lalu bangun, setelah bangun sudah berdiri kokoh, baru ingat, nah itu tidak boleh kembali. Yang boleh kembali itu kalau dalam kondisi dia tidak sempurna berdirinya, bangun tidak sempurna berdiri,
lalu ingat, maka boleh dia kembali. Hadisnya adalah hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dikatakan idza qama ahadukum min ar-rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis wa idza istatamma fala yajlis wa yasjud sajdatain sahwi. Jadi apabila kamu itu berdiri bangun dari rakaat kedua dan belum sempurna berdirinya, kata Rasulullah, maka falyajlis, maka duduk kembali. Maka duduk kembali untuk melakukan tasyahud awal. Tetapi apabila sudah sempurna, maka tidak boleh kembali duduk lagi untuk tasyahud awal, tetapi dilakukan wasjud sajdatai sahwi. Jadi sujudlah 2 sujud sahwi itu. Jadi intinya bahwa tidak boleh kembali kalau sempurna. Fa idza raja'a, apabila dia kembali padahal sudah sempurna lalu kembali, faqad dhahaba al-Hanafiyyah fi sahih indahum wasyafi'iyyah wal Hanabila illa anna salatahu tabtulu. Jadi kalau ada orang lalu bangun dari rakaat kedua sudah berdiri tegak lurus, lalu dia karena ingat bahwa tidak tasyahud awal lalu kembali ke tasyahud awal, maka batal salatnya. Jadi menurut mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hambal dan mazhab Hanafi dalam salah satu pendapatnya yang sahih itu batal salatnya. Karena apa? Karena begitu tegak orang itu sudah memasuki rukun yang lain, rukun salat. Karena itu tidak boleh kembali lagi melakukan pindah pekerjaan sholat yang lain sementara sudah tegak rukunnya. Sudah tegak rukunnya. Sama dengan orang yang lalu kelupaan sujud. Sujud itu kan rukun, tapi kelupaan. Kok ya sudah berdiri tegak, maka tidak boleh kembali lagi untuk sujud. Tidak boleh kembali sujud lagi. Seperti yang kemarin disampaikan, maka orang itu 1 rakaat dianggap tidak berguna sehingga dia sholat nambahi 1 rakaat lagi untuk menutupi 1 rakaat yang kehilangan salah satu rukun itu. Jadi menurut jumhur itu maka tidak boleh, kalau dia kembali maka itu batal sholatnya. Nah, pendapat yang lain adalah pendapat wa dhahaba al-Imam Malik wa ba'dul Hanafiyah ila anna man qama min ithnataini thumma 'ada ila al-julus ba'da qiyamihi fa salatuhu tammun wa tujzihi sajadata sahwi wala tabdulu salatuhu lakinnahu wasa. Jadi menurut mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hanafi, kalau sudah berdiri lalu kembali seperti tadi itu kembali, salatnya itu masih dihitung sempurna, tetapi dia melakukan sujud sahwi. Artinya tidak batal salatnya, tetapi dia jelek yang seperti itu. Yang seperti itu tidak bagus. Artinya yang seperti itu jelek. Tidak perlu dilakukan seperti itu. Jadi kalau sudah tegak maka tidak boleh kembali. Meskipun menurut mazhab Maliki itu tidak membatalkan, tapi menurut mazhab Syafi'i itu membatalkan.
Maka yang kuat adalah pendapat yang mengatakan kalau sudah bangun dari seharusnya tasahud awal, dari rakaat kedua dia tidak tasahud awal lalu bangun berdiri tegak, sudah masuk rukun yang lain, maka kalau kembali dia dalam kondisi seperti itu maka dia batal salatnya, dan ini tidak boleh dikerjakan. Nah, itu yang terakhir terkait dengan hal-hal yang membatalkan salat. Sebelum saya lanjutkan ke tentang salat jamaah, barangkali ada yang ingin disampaikan? Ya. Assalamualaikum. Ya. Setelah itu kembali, gimana posisi makmum setelah tahu awal itu tidak tahu? Setelah sudah berdiri tegak? Enggak, maksud saya imam kan tidak tasawuf awal berarti ya berdiri. Setelah berdiri, maksud saya berdirinya sudah tegak apa masih belum sempurna? Kembali lagi. Nah, kalau seperti ini maka dihitung kalau menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal ini batal salatnya kalau seperti ini. Nah, supaya tidak maka barangkali ndak tahu yang jadi imam itu apakah tidak tahu atau misalnya ngikuti mazhab Hanafi, artinya boleh kembali meskipun sudah berdiri, dalam kondisi sudah berdiri, meskipun itu bukan sesuatu yang baik dan betul ya. Jadi tetap itu sesuatu yang tidak baik untuk kembali sesudah tegak berdiri. Nah, bagaimana kondisi makmum? Kondisi makmum yaitu kalau misalnya imam sudah melakukan seperti itu, ya ikut saja. Ikut saja, artinya imam menganggap bahwa dirinya, asalkan imamnya tahu. Kira-kira kan orang yang diangkat imam itu kan mesti harus yang lebih daripada yang ada di belakang mestinya. Paling tidak terkait dengan salat dan rentetan-rentetan salat itu. Nah, tetapi kalau lalu menganggap bahwa itu misalnya imam itu asal-asalan, ya sudah tidak usah ikut. Tidak usah ikut tasahud awal. Sebenarnya kan begini, tasahud awal itu kan sunnah saja. Sunnah saja, jadi tidak wajib dilakukan. Karena tidak wajib, maka mestinya ketika itu lupa ya sudah tinggalkan saja. Ditinggalkan saja, lanjutkan. Nah, ketika nanti di akhir boleh sujud sahwi. Sekali lagi boleh sujud sahwi, juga boleh tidak sujud sahwi misalnya lalu imam lupa juga untuk sujud sahwi, ya tidak apa-apa. Tasahud awal itu sunnah, melakukan sujud sahwi itu juga sunnah, sehingga sujud sahwinya itu hanya sunnah saja. Jadi intinya begini, bahwa semua pekerjaan sholat kalau sudah berganti kepada rukun yang lain itu tidak boleh balik lagi, tidak boleh balik lagi. Itu intinya seperti itu. Nah, makmum itu ngikuti imam kecuali dalam kondisi tertentu. Jadi bahkan sujud sahwi itu sunnah semua kecuali imam sujud sahwi, maka makmum harus ikut sujud sahwi. Nah, itu saking keharusannya makmum itu ngikuti imam.
Kecuali sampean begini, lalu timbul perasaan tidak enak, lalu mau mufaraqah, berpisah dari imam, itu. Berpisah dari imam meskipun ini tidak betul, tidak baik. Gitu. Jadi dalam kondisi tertentu makmum boleh mufaraqah dari imam. Ya, seperti yang pernah diceritakan, kalau misalnya sholat berjamaah kok tiba-tiba kita ditunggu mobil keburu, maka sholat berjamaah, setelah itu ini kalau dilanjutkan ketinggalan maka boleh mufaraqah. Tapi dalam kondisi tadi itu tidak perlu mufaraqah, jadi tetap dilanjutkan. Ya, sebentar. Ini Ustaz, tadi misalkan tahiyat awal itu berdiri di tengah mau berdiri itu ingat, tapi yang salat itu memaksakan dan turun melanjutkan. Berarti tidak tasyahud awal? Iya. Berarti dilanjutkan. Iya, ingat di tengah itu lupa ingat di tengah bahwa tidak tasyahud awal. Tapi maksa dilanjutkan tidak pakai tasyahud awal langsung. Iya. Jadi ada orang pada rakaat yang kedua dia tidak tasyahud awal. Karena tidak tasyahud awal berdiri. Nah, di tengah-tengah perjalanan berdiri itu bangun itu dia ingat bahwa tidak tasyahud awal. Tetap saja terus. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi karena tasyahud awal itu sunnah saja. Karena tidak melakukan tasyahud awal juga tidak membatalkan sholat itu. Kadang kalau jamaahnya banyak itu malah bingung nanti. Bingung. Coba bayangkan kalau lalu Allahu Akbar ya naik ya. Allahu Akbar naik. Iya kalau jamaah yang ada di sini. Coba jamaah yang ada di luar tembok dan luar kaca itu. Tiba-tiba ketika Allahu Akbar bangun belok lagi ke bawah itu apa tidak bingung yang di luar itu karena dia tidak lihat imam ini imam gimana itu. Nah itu penting imam itu melakukan tidak semata-mata monoton pada fikihnya tetapi mempertimbangkan keadaan makmum. Kalau sendirian tidak ada masalah. Kalau sendirian tidak ada masalah. Kayak begini. Mic ini dipakai oleh imam. Tiba-tiba mau bangun dari sujud, mic ini dikena injak sehingga lepas. Nah, sementara jamaah banyak jamaah. Jadi banyak jamaah itu banyak sekali sehingga ke belakang itu. Nah, imam mestinya tidak lalu ngotot untuk berdiri, tetapi mic-nya diambil kembali. Pertimbangannya adalah karena ini dibutuhkan untuk makmum itu mendengar. Karena makmum itu sah kalau dia mendengar dan melihat mendengar atau melihat gerakan imam. Boleh tidak melihat tetapi mendengar gerakan imam. Yang masalah itu kalau makmum tidak mendengar perubahan gerakan imam dan juga tidak melihat gerakan imam. Nah itu masalah itu. Maka ketika dalam kondisi ini maka imam tidak boleh ngotot berdiri lanjut, tetapi diambil saja mic-nya dipakai lagi. Karena jamaah di belakang itu tahunya tentang perubahan imam itu dari gerakan saja, dari suara. Nah jadi tidak apa-apa, tidak usah kembali lagi. Kembali lagi itu malah membingungkan itu. Yang belakang ya akhirnya menunggu ini apa yang dikerjakan imam itu. Kalau cuma 2 orang, 3 orang, 5 orang ya sedikit jamaahnya ya tidak apa-apa lah itu. Tidak apa-apa bisa ikut itu. Apalagi misalnya kalau
Yang perempuan juga, yang jamaah yang perempuan itu kan agak tertutup di belakang di kaca, atau yang di samping kanan samping kiri itu mesti lirik ke kanan dan ke kiri itu. Nah itu makanya lalu imam penting untuk mengambilkan keputusan dengan memilih fikih yang memungkinkan lebih maslahah bagi jamaah. Yaitu ya silakan. Ya. Tiga kan tasahud juga. Ya. 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 Seumpama sekarang imam sengaja memang tidak sujud, tidak tasyahud awal ya. Ya. Tidak apa-apa. Ya, tetapi ini termasuk imam yang meler ini. Imam yang meler ini. Oh, kok? Ya sebentar. Jadi yang seperti ini sudah tahu bahwa termasuk rangkaian salat itu adalah tasyahud awal, ya kan? Tetapi dia sengaja tidak tasyahud awal itu. Nah, ini tidak membatalkan sholat, tetapi termasuk imam yang meler. Ya, tidak usah dipakai lagi dulu. Nanti kalau tidak ada orang lagi, tidak apa dipakai. Nah, jadi ini tidak sampai membatalkan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berdiri kok makmumnya bilang subhanallah, subhanallah. Nah ini imam dengan makmum sama saja ini. Yang makmumnya ya maksa agar imam kembali untuk tasyahud, sementara tidak boleh kembali karena berdiri sudah kokoh berdiri, sudah kokoh, jadi tidak boleh subhanallah. Nah termasuk kan imam itu yang penting sudah diberitahu, tidak boleh dipaksa, tidak boleh dipaksa. Seperti misalnya imam kok lupa baca qul huwallahu ahad, lanjutannya itu lupa, sampean terus diajarin, bukan tidak mau, imamnya tidak nyambung, tidak boleh itu, dipaksa tidak boleh. Imam boleh mengambil pilihan langsung rukuk, atau boleh mengambil pilihan dia pindah ke ayat lain. Jangan dipaksa harus diteruskan, meskipun yang di belakang itu para hafid-hafid Quran. Tidak boleh dipaksa. Jadi biarkan imam berijtihad menurut pikirannya sendiri. Jadi boleh saja, tetapi makmum tidak boleh memaksa subhanallah, subhanallah. Itu bisa membingungkan imam ya. Itu apa yang dimaksud subhanallah? Saya sudah berdiri katanya. Kan imamnya tadi imam yang benar itu tadi. Itu. Jadi tidak boleh itu pelanggaran, makmumnya pelanggaran, imamnya itu benar itu. Ya tidak batal, intinya tidak batal. Ya. Ya, tidak ada itu, tapi ini cuma berandai-andai. Ini pertanyaan berandai-andai gitu. Ya. Ada yang lain? Ya. Agak keras. Ya. Iya. Ya. Ya,
Pokoknya kalau sudah berdiri tegak itu sudah dihitung, sudah selesai. Sudah berpindah rukun kalau sudah tegak, meskipun belum membaca surat, sehingga tidak boleh kembali. Ya. Kalau sudah berdiri tegak, misalnya Allahu Akbar sudah tegak kan, nah ini tidak boleh kembali. Tapi kalau Allah kok sampai belum tegak begini, turun lagi boleh, itu boleh ya. Tetapi imam harus mementingkan limaslahatil jamaah. Artinya kemungkinan salbutnya jamaah itu diperhitungkan. Kalau lalu ini menyebabkan jamaah makmum itu menjadi tidak karuan, karena makmum yang ada di belakang itu jauh itu akan berpikir ini apa, gerakan apa lagi itu. Artinya di luar pikirannya, maka itu dilanjutkan tidak apa-apa, sehingga nanti bisa melakukan sujud sahwi. Maka nah itu yang saya sampaikan, imam itu paling tidak bisa berpikir tentang limaslahatil jamaah, itu untuk kebaikan jamaah. Ya, ada yang lain? Ini pertemuan kita yang terakhir memasuki Ramadan, ya, karena nanti ada acara 10 hari di Surabaya. Fikih itu ini bagian hal penting, tetapi ada ruh yang lebih penting lagi adalah bahwa salat yang kita kerjakan itu penting dari sisi batiniahnya juga penting, sehingga tidak hanya dari sisi fikihnya saja. Dari sisi dia ngerti bacaannya, paham bacaannya, dia sholat menghadap siapa, itu penting untuk diperhatikan. Jadi dan fikih juga diperhatikan biar sholat kita itu benar, bukan hanya semata-mata misalnya ikhlas sholat tetapi pekerjaannya tidak benar gitu. Artinya secara fikih dia bermasalah gitu. Nah, sudah cukup? Ya. Ya. Ketika dia berjamaah, makmum berjamaah dengan imam, ketika imam itu mengangkat takbir Allah, baru mengangkat akbar, lalu juga mengangkat Allah. Belum mengangkat Allah akbar. Belum, sedekapnya belum, ya. Ya. Tapi barnya sudah. Ya. Itu sudah. Ya. Ya. Rencana sampai Allah di mana belum masuk kepada hati. Dia sudah juga sampai Allah juga pakai itu termasuk kalau imam mengatakan Allahu Akbar, nah, itu sudah cukup, artinya tapi minimalis makmum itu mengangkat takbir, tidak dipersoalkan apakah tangannya sudah sampai atau enggak, barnya itu kan yang wajib itu takbiratul ihramnya. Jadi Allahu Akbar meskipun tangan makmum itu belum sampai itu. Nah, imam belum sampai tangannya ya, boleh makmum itu ngangkat takbir tanpa melihat posisi imam apakah sudah tangannya sedekap atau tidak sedekap. Kan sedekap itu kan sunnah kan, artinya boleh saja kan tidak sedekap, boleh dilepas, boleh sedekap. Itu yang wajib itu adalah
takbiratul ihramnya. Nah, sama dengan orang yang makmum masbuk. Nah, ketika imam dalam kondisi ruku, kok dia datang takbiratul ihram, mulai turun, belum sempurna dia ruku makmumnya, tiba-tiba imam itu langsung bangun dari rukunya. Nah, ini tidak dihitung satu rakaat, tidak dihitung satu rakaat. Makmum itu tidak boleh dihitung satu rakaat dalam kondisi seperti ini. Karena begitu makmum itu sampai belum sempurna sampainya, rukuknya itu belum sempurna, artinya rukuknya dalam posisi merunduk itu belum sempurna, imam sudah kadung bangun dari menuju i'tidal. Nah, ini tidak boleh dihitung satu rakaat, meskipun dia sepertinya dianggap nutut sama ruku, padahal sebenarnya tidak nutut. Nah, seperti ini kadang orang itu tidak memperhatikan kondisi seperti itu. Apalagi kalau jauh, ya, kalau jauh, kadang imam itu sudah bangun sebenarnya, tetapi tidak mengatakan Allahu Akbar, baru barnya itu kelihatan ketika sudah berdiri. Itu sudah tidak nutut ruku itu sebenarnya. Itu yang diperhatikan di situ. Jadi tidak apa-apa meskipun belum sedekap, tetapi sudah barnya itu menunjukkan sudah selesai, pekerjaan itu sudah selesai. Saat juga i'tidal begitu yang, nah cuma memang ada di beberapa tempat itu imam baru Allah itu sudah makmumnya kesampai duluan. Bahkan kalau imam yang sudah agak gerakannya tidak gesit itu, imamnya baru mau turun Allah, makmumnya itu sudah duluan di tempat sujud itu. Karena makmumnya tidak lihat imam. Karena kalau di bagian sana kan tidak lihat imam itu, taunya kan bar. Makanya penting, kenapa disiasati imam itu baru ngatakan bar itu, Allahu Akbar itu kalau sudah mau tegak berdiri. Karena itu ada makmum-makmum yang begitu itu. Jadi baru Allah itu sudah duluan berangkat itu. Imamnya sudah baru mau berangkat, makmumnya sudah berangkat duluan. Nah itu. Ya. Hah? Nah, mendahului imam itu tidak boleh kan. Nah, saya katakan tadi pertanda. Nah, di beberapa tempat itu pokoknya imam yang mengatakan Allah, itu makmumnya itu kadang sudah mulai berangkat itu. Nah, itu yang saya maksud, sehingga imam harus mensiasati kemungkinan itu loh. Kemungkinan itu. Nah, makmum itu tidak boleh mendahului imam, apalagi sampai 2 kali, apalagi sampai 3 kali. Tetap tidak bisa bersamaan kalau makmum dengan imam itu, mesti duluan imam. Hanya gerakannya saja yang tidak sampai itu. Nah, kecuali ya seperti tadi itu, makmumnya baru Allahu Akbar, sementara imamnya tidak gesit, makmumnya sudah, karena masih muda ya sampai duluan gitu. Nah itu. Nah, dalam kondisi itu, jamaah yang kondisi seperti itu, imam harus mensiasati kemungkinan itu harus disiasati. Maka di beberapa tempat itu imam itu ketika bangun dari sujud kan tidak segera Allahu Akbar itu. Bangun dulu hampir di pertengahan baru Allahu Akbar gitu. Sehingga makmum itu tidak bisa mendahului. Nah, itu untuk mensiasati itu.
Ya. Ya karena terakhir enggak apa-apa, semuanya boleh yang pernah disampaikan boleh biar dianu kembali enggak. Ini terkait masalah kebersihan juga, mengenai masalah sikat gigi, gosok gigi antara sesudah usap sampai sebelum mulai. Artinya kita bisa dengan pakai Pepsodent dan bagaimana. Kemudian masalahnya kita memang untuk kebersihan mulut ini memang penting. Bahkan itu di dalam Einstein dinyatakan Ya, terus. bersih. Dan setidaknya dengan bersih itu mengurangi aroma. Apalagi kalau bacanya itu ini tambah aromanya itu tambah enggak. Kemudian juga mengganggu seperti itu. Ya begini. Kalau mau sikat gigi itu sebelum subuh. Jadi sesudah sahur langsung sikat gigi. Disahkan begitu. Kalau enggak boleh sikat gigi sesudah subuh. Masuk subuh sikat gigi tidak apa-apa. Kalau duhur itu tidak usahlah, menghindari kemungkinan tidak usah. Jadi di waktu pagi saja. Di waktu pagi saja. Itu pun berkumur-kumur tidak boleh agak ke tengah. Jadi agak ke tengah. Risiko masuk ke tenggorokan. Jadi kalau saat puasa orang berkumur-kumur kayak jangan sampai sama dengan waktu tidak puasa. Jadi kalau saat puasa dia berkumur-kumur tapi di bagian luar saja. Tidak boleh dia agak ke dalam. Itu. Tidak apa-apa, jadi sikat gigi tidak apa-apa di pagi hari. Boleh pakai. Boleh dengan yang perlu diperhatikan bahwa jangan sampai itu masuk ke dalam. Termasuk wudhu kumur-kumur misalnya, tidak apa-apa, tapi jangan sampai agak ke dalam. Itu di luar saja itu. Karena risiko. Kalau seumpama ragu, jangan-jangan saya kumur-kumur lalu agak ke dalam dan bisa masuk ke tenggorokan, ya sudah tidak usah kumur-kumur misalnya begitu. Nah kalau misalnya itu bisa menyebabkan masuk ke dalam, jadi harus diperhatikan. Nanti pas habis duhur seumpama kumur-kumurnya tambah diperbanyak, itu risiko itu. Kalau anak-anak kecil itu kan duhur-duhur itu kan kumur-kumur itu sambil diserkuk sedikit itu. Mandi anda apa-apa, sambil mandi bolak-balik anda apa-apa, bolak-balik mandi bolak-balik itu ya. Lalu orang itu akan tanya puasa ini untuk siapa? Jadi puasa ya untuk Allah. Ya. Jadi itu cuma yang ingin dipesankan para ulama itu adalah para orang-orang soleh itu memesankan jangan tidur sebelum matahari terbit, dan kalau waktu asar jangan tidur sebelum matahari terbenam. Jadi bagaimana caranya? Ya sudah, duduk saja, duduk sambil tertidur ya tidak ada masalah. Dia kan itu penting dulu, dia tidak tertidur di waktu itu. Nah itu karena penting itu diingatkan, dan memang pekerjaan-pekerjaan yang baik-baik itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum memasuki puasa. Kebiasaan-kebiasaan yang baik dipersiapkan sebelum puasa. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.